warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Today, we are going to discuss about a kind of text in English which is called a descriptive text. But we are going to focus on describing historical places. Oke, hari ini kita akan membahas tentang satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang disebut teks deskriptif. Tetapi kita hanya akan fokus tentang bagaimana mendeskripsikan tempat-tempat bersejarah atau yang biasa disebut historical places. Okay? So, in this chapter, we are going to discuss about 4 aspects of a descriptive text. They are definition, and then the second, the social function, the third is the text structure, and the fourth is the language features. Nah, yang akan kita bahas hari ini ada 4 hal yang menyangkut teks deskriptif ya. Yang pertama ada definisinya, kemudian fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan yang terakhir adalah unsur kebahasaan atau unsur-unsur grammar yang ada dalam sebuah teks deskriptif. Okay, let's start with the definition and the social function. So what is a descriptive text? A descriptive text is a kind of text that describe a particular people, place, and thing in general without any research about it. Apa yang dimaksud dengan teks deskriptif adalah sebuah atau satu jenis teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan seorang tertentu, kemudian tempat tertentu dan benda tertentu secara umum tanpa perlu adanya research atau penelitian tentang itu. Jadi kita tidak perlu mengumpulkan data yang akurat ya. Nah, and then the social function is to describe a particular people, place, and thing. Sedangkan fungsi sosialnya atau tujuan orang menulis atau mendeskripsikan benda secara lisan adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang tertentu, tempat tertentu, dan benda tertentu. Jadi yang spesifik itu adalah bendanya ya. Okay, let's now continue with the text structure. The text structure of a descriptive text is the first is the identification, and then the second is the descriptions. What is the meaning of identification? Identification is used to introduce who, where, and what is being described, while descriptions is used to describe the characters, parts, and qualities of the subject being described. Nah, apa struktur sebuah teks deskriptif? Ada 2 bagian yang biasa digunakan dalam sebuah teks deskriptif. Yang pertama ada yang namanya identification, yang kedua adalah description. Apa yang dimaksud identification adalah bahagian dari teks deskriptif yang digunakan untuk memperkenalkan siapa atau di mana atau apa yang sedang dideskripsikan dalam teks tersebut. Nah, itu pengenalan ya di bahagian awal, letaknya biasanya di paragraf pertama dari sebuah teks. And then the next paragraph consists of descriptions. Nah, yang paragraf berikutnya ya ada yang disebut dengan description. Apa itu description? Yaitu digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakter, misalnya orang yang sedang dideskripsikan itu siapa. Nah, kemudian bahagian-bahagian kalau yang dideskripsikan itu tempat ya, misalnya mendeskripsikan tempat sejarah apa. Misalnya kita sebut saja Museum Tsunami. Nah, di situ di bahagian deskripsinya nanti disebutkan bahagian-bahagian dari Museum Tsunami itu, apa yang ada di dalamnya misalnya atau di depannya. And then the qualities of the subject being described, dan juga
apa kualitas dari yang sedang dideskripsikan itu, misalnya ukuran ya, warna, bentuk sebuah tempat atau bahagian tubuh seseorang. Okay? Yeah, so those are the text structure. And then next, let's have a look on the language features of a descriptive text. Yeah, there are some language features that we can find in a descriptive text. Those are the most common features are adjective that include single adjective or compound adjective, and also degree of comparison. And then noun phrase, and it usually use simple present. Let's have a look on the examples of adjective, compound adjective, and degree of comparison ya. Jadi unsur kebahasaan yang sering muncul, yang sering digunakan dalam teks deskriptif adalah contohnya ada adjektif ya. Apa adjektif yang contoh dari adjektif, misalnya beautiful, great, big, small, high, famous, etc. And some examples of the compound adjective are the 5-bedroom bungalow, a 2-story shop, etc. Nah, itu tadi contoh compound adjective. Adjektif yang terdiri dari lebih dari satu kata ya. Lebih dari satu adjektif biasanya. And then bigger, higher, more beautiful, the smallest, etc. Nah, itu contoh dari degree of comparison. Misal bigger artinya lebih besar, higher lebih tinggi, more beautiful lebih cantik, the smallest ya yang paling kecil. Okay, and then let's have a look on some example of noun phrase. Apa yang dimaksud noun phrase? Noun phrase itu adalah kelompok kata yang fungsinya menjelaskan benda ya. Biasanya ada berpasangan adjektif dengan noun. Sebuah noun phrase terdiri dari adjektif dan noun ya. Contohnya beautiful view. Fungsi beautiful di sini menjelaskan view yang bagus. A big house, sebuah rumah yang besar ya. A historical building, sebuah bangunan bersejarah. Interesting places, tempat-tempat yang menarik. Nah ya, jadi yang munculnya di awal itu adalah adjektifnya, sedangkan di yang keduanya adalah nounnya. Okay? And then simple present tense. Nah, simple present mungkin juga semua sudah tahu ya. Nah, apa itu simple present? Kalimat yang menjelaskan ya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin, atau juga digunakan untuk menjelaskan general truth ya, kebenaran umum. Nah, contoh dari kalimat simple present di sini adalah the Grand Mosque of Baitur Rahman, which is located in the center of Banda Aceh, has very beautiful view. Nah, Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di pusat kota Banda Aceh memiliki view atau pemandangan yang indah ya. Another example is the Eiffel Tower is one of the most famous places in the world. Nah, contoh berikutnya adalah Eiffel Tower adalah salah satu tempat yang paling terkenal di dunia. Okay, so those are the language features of descriptive text. Okay, let's have a look on some places that belong to historical places. Berikut adalah gambar tentang beberapa tempat bersejarah ya. Now, as we can see in the screen, the first picture is the Ka'bah ya. I think all Muslims know this. Ya, yang gambar pertama adalah Ka'bah, and then the second historical place is the Tsunami Museum in Aceh, and then the third picture is the Eiffel Tower in Paris, and then the last is the Borobudur Temple ya, Candi Borobudur yang juga tempat bersejarah terkenal di Indonesia. Okay? Yeah. Now, let's analyze the one of the descriptive text.
entitled The Putra Phang Park. Ya, kita sekarang akan melihat struktur teks ya dari sebuah teks deskriptif tentang bangunan bersejarah, yaitu The Putra Phang Park ya. Okay, yeah, let's check the first paragraph. The Putra Phang Park is one of the relics of the Aceh Darussalam Sultanate under the rule of Sultan Iskandar Muda that can still be found up to now. Nah, Taman Putra Phang itu adalah salah satu peninggalan ya kerajaan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada saat itu ya. Nah, Taman Putra Phang itu masih bisa ditemui sampai saat ini. Nah, ini bahagian paragraf pertama inilah yang disebut dengan identification. Okay? And then the next two paragraph are called descriptions ya. Paragraf berikutnya ini ada dua paragraf, keduanya termasuk description atau deskripsinya. Okay, the park which was founded for the queen who came from the kingdom of Pahang, Malaysia, now becomes a historical tourist attraction. Nah, taman yang didirikan untuk ratu yang berasal dari kerajaan Pahang. Pahang itu kerajaan di Malaysia ya. Sekarang menjadi sebuah tempat atau destinasi turis ya, tempat bersejarah. Located in the center of Banda Aceh, the park can be easily accessed not only by private but also by public transportation. Nah, yang karena letaknya di tengah kota Banda Aceh, taman ini dapat dengan mudah diakses atau dijangkau, tidak hanya menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi pribadi, tetapi juga dapat menggunakan transportasi umum ya. Okay, the last paragraph. There is a spot inside this complex called Gunungan, the place that was formerly used by the queen to play when longing her hometown. In addition, there is also a small building known as Pintu Kop and the cage dominated by white. Okay, nah dua paragraf terakhir barusan adalah description ya, bahagian dari sebuah teks deskripsi. Okay, and the last, let's have a look on the example of another text ya. This is also a descriptive text with the title The Ka'bah, the most sacred spot for Muslims. Nah, teks yang berikutnya adalah tentang Ka'bah. Ini sebuah bangunan bersejarah, khususnya sangat dikenal ya oleh para Muslim ya. Oke. Dalam teks ini kita akan mengkaji language features-nya, bukan struktur teks seperti yang di teks sebelumnya. Kita bisa lihat beberapa contoh ya language features yang muncul di sini. Nah, seperti bisa terlihat di screen-nya, ada beberapa tulisan yang berbeda warna. Ya, let's have a look on the red letters. Ya, ada tulisan yang berwarna merah di sini dua yang sudah ditandai. Ada kata small, ada kata black. Nah, yang berwarna merah ini adalah contoh dari adjektif ya, atau kata sifat. Sebenarnya banyak lagi adjektif yang lain di sini di dalam teks ini ya, namun tidak kita sebutkan satu persatu ya, karena nanti sebahagian adjektifnya sudah menjadi noun phrase karena dia sudah fungsinya menjelaskan benda ya. Misalnya noun phrase yang mana? Yang berwarna kuning ya, the most sacred spot. Nah, ini sacrednya adjektif, spotnya noun, itu noun phrase. Kemudian ada noun phrase yang lain, silver and gold lamps, ini juga noun phrase ya. Silver adjective, gold adjective, lamps noun. Atau ada lagi contoh adjektif noun phrase yang lain, an enormous cloth. Nah, ini juga contoh noun phrase ya. Satu lagi ada a heavy silver band. Nah, ini juga noun phrase. And then let's check the compound adjective. Ada lagi yang compound adjective yang tulisannya berwarna biru ya.
Contohnya the 5 daily prayers. Artinya apa? The 5 daily prayers ini ya, doa harian ya pada salat 5 waktu. Kemudian the cube shape structure ya, struktur atau bentuk kubah. Okay, and then the last is the green color indicate the simple present. Yang berwarna hijau ini contoh dari kalimat berbentuk simple present ya. Misalnya yang pertama ini ada the cube shape structure is roughly 50 feet. Di sini kalimat simple present apa penandanya? Ada be, is ya. Is di sini menunjukkan bentuk simple present. Di kalimat di bawahnya lagi the interior contains nothing. Ini juga simple present. Apa ciri-cirinya? Ada kata contains yang termasuk ke dalam verb one. Ini juga salah satu ciri-ciri kalimat simple present. Oke, ada satu lagi di bawahnya. Ada misalnya located in the eastern corner of the Ka'bah is the dark black stone ya. Ada kata is di situ. Be juga menunjukkan ciri-ciri sebuah kalimat simple present. Okay? I think that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.